Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 55, Aku Tidak Mau Berpisah. Arthur memegang tangan Andrea yang mengusap sudut bibirnya, kemudian mengecup dengan lembut. Dia juga mengancam akan memisahkan kita. Imbuh Arthur kemudian, kamu takut dengan ancaman Kak Thomas? Ya, Arthur menganggukkan kepalanya. Jika hal lain, aku tidak akan meladeninya, tetapi ini menyangkut dirimu. Aku takut Thomas tidak main-main dengan ucapannya. Jadi, aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku akan menebus kesalahanku, dengan cara apapun. Asalkan kita tetap bersama. Bagaimana jika Kak Thomas tidak mendengarkan aku? Dia tetap ingin kita berpisah. Kepala Arthur menggeleng dengan cepat. Tidak, aku tidak mau. Aku akan melakukan apapun untuk mempertahankanmu. Maka dari itu, lain kali berpikir dulu sebelum bertindak. Kamu seenaknya meninggalkan aku, tanpa memikirkan bagaimana aku ke depannya. Jelas Kak Thomas tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu. Arthur menganggukkan kepalanya. Andrea seperti tanpa henti mengingatkan kesalahan yang telah pria itu perbuat. Sudah, kita cukup bahas ini sampai di sini. Sekarang kamu makan. Kamu belum makan sejak siang. Arthur meraih nampan di atas meja nakas. Kemudian menyuapi sang istri dengan telaten. Setelah makanan itu habis, Arthur membantu Andrea membersihkan diri. Kita tidur sekarang. Pria itu membantu sang istri berbaring di tempat tidur. Kamu tidur di mana? Tanya Andrea melihat ke setiap penjuru ruangan. Sejak tadi mengobrol dengan sang suami, ia tidak menyadari jika kamar rawat yang ditempatinya begitu luas dan nyaman. Tidak seperti kamar rawat rumah sakit yang ia ketahui. Aku bisa tidur di sofa. Arthur menunjuk sebuah sofa bed yang terletak di tak jauh dari ranjang pasien. Kepala Andrea menggeleng pelan. Bagaimana, jika kamu tidur di sini bersamaku? Sepertinya ranjang ini cukup luas untuk 2 orang. Wanita itu menawarkan. Dengan senang hati, sayang. Mereka kemudian tidur berdua di atas ranjang pasien, dengan posisi miring. Andrea membelakangi Arthur, dan pria itu memeluknya dari belakang. Keesokan harinya, seperti yang dikatakan oleh dokter kemarin. Pagi ini Andrea pun melakukan pemeriksaan dengan dokter kandungan. Ia ingin memastikan keadaan calon bayinya. Mengingat, selama 2 hari wanita itu tidak terlalu banyak makan dan minum. Dari hasil pemeriksaan, dokter kandungan mengatakan jika janin dalam perut Andrea dalam keadaan baik-baik saja. Namun begitu, dokter belum mengizinkan wanita itu untuk pulang. Andrea masih harus mendapatkan perawatan selama 1 hari ini untuk memastikan keadaan tubuhnya benar-benar sehat. Sementara itu, di ruang rawat Andrea kini terjadi ketegangan. Thomas, Jenny dan Mama Daisy yang baru saja datang, tidak melihat keberadaan Andrea di sana. Arthur tidak mungkin membawa Rhea pergi tanpa memberitahu kita, sayang. Tenanglah, mungkin mereka sedang keluar untuk menghirup udara segar. Jenny berusaha menenangkan sang suami yang terbakar emosi karena tak mendapati sang adik di kamar rawatnya. Jen, kamu coba hubungi Arthur.
Mama Daisy memberi saran. Jenny mengangguk, kemudian menghubungi saudara sepupunya itu. Ponsel Arthur tidak aktif, Tante. Rahang Thomas mengeras. Tangannya terkepal di kedua sisi tubuh. Awas saja jika Arthur berani menculik Andrea. Beraninya dia menculik adikku. Astaga, sayang, mereka suami istri. Tak ada culik-menculik di sini. Jenny sungguh tak percaya mendengar kalimat tak masuk akal dari mulut suaminya. Pintu terbuka dari luar, mengalihkan perhatian ketiganya. Terlihat seorang petugas kebersihan masuk ruangan itu. Mbak, pasien di ruangan ini kemana? Ya? Tanya Jenny tanpa basa-basi. Ibu dan bapak sedang melakukan pemeriksaan dengan dokter kandungan, Bu. Jawab petugas wanita itu dengan ramah. Jadi maksudmu, adikku sudah siuman? Giliran Thomas yang melempar tanya. Ya, Ibu Andrea sih aman tadi malam. Bukannya senang, Thomas justru semakin kesal dengan Arthur. Andrea sudah siuman semalam, tetapi adik iparnya itu tidak memberitahu dirinya. Dia benar-benar minta diberi pelajaran. Andrea sudah sadar semalam, tetapi tidak memberitahu aku. Jenny dan Mama Daisy saling melempar tatap. Sepertinya, akan ketegangan di antara Thomas dan Arthur masih akan berlanjut. Beberapa menit berselang, petugas kebersihan itu selesai melakukan pekerjaannya. Ia pamit kepada 3 orang yang menunggu Andrea di ruang rawat itu. Saat membuka pintu, di depan sudah ada Andrea yang duduk di atas kursi roda, sembari memegang menyangga infus. Sementara, Arthur berdiri di belakangnya, mendorong kursi roda itu. Sayang. Mama Daisy mendekat, begitu pula Jenny. Ia mengambil alih tiang infus dari tangan Andrea. Mama, Kak Jenny, apa kalian sudah lama? Tanya Andrea hampir setengah jam. Jawab Thomas. Ia hendak membantu sang adik berpindah ke atas tempat tidur, namun sudah didahulu oleh Arthur. Pria itu dengan sigap mengangkat tubuh sang istri, dan membaringkan di atas ranjang. Kenapa kamu tidak mengabari Mama, jika Rhea sudah siuman, Art? Tanya Mama Daisy saat Arthur menyelimuti kaki sang istri. Rhea bangunnya sudah terlalu malam, Ma. Jadi aku tidak mengabari kalian. Ucap Arthur jujur, istrinya memang siuman saat waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Karena itu, Arthur tak memberitahu orang rumah. Meski begitu, apa kamu tidak bisa hanya sekedar memberitahu, kami di rumah cemas menunggu kabar, Rhea? Bukan Mama Daisy yang bersuara, namun Thomas. Pria itu tidak bisa diam lebih lama. Arthur menghela nafas pelan. Ia tak menjawab, memilih mengambilkan air minum untuk sang istri. Bukan maksudku tidak mengabari kalian. Hanya saja, saat Rhea siuman, kami berbicara banyak hal. Menyelesaikan masalah yang terjadi di antara kami, agar tidak berkepanjangan. Kami butuh waktu berdua untuk bicara dari hati ke hati. Andrea meraih tangan sang suami, menggenggamnya dengan lembut, berharap pria itu tidak tersulut emosi. Lalu, apa masalah kalian sudah selesai? Tanya Thomas sembari bersedekap dada. Tentu. Kamu memaafkan pria ini begitu mudahnya? Tanya Thomas pada Andrea. Kepala wanita itu mengangguk pelan, membuat Thomas menganga tak percaya dibuatnya.
Rea, dia meninggalkanmu begitu saja, menganggapmu musuh, dan menjadikan dirimu objek balas dendam pada Brian. Kamu memaafkan begitu saja? Lelucon macam apa ini, sayang? Jenny mendekati sang suami, menenangkan pria itu dengan mengusap lengannya. Apa, kamu mau membela dia karena kalian saudara? Jika iya, maka aku juga membela saudariku. Jenny menghela nafas pelan. Bukan begitu maksudku, sayang. Ini rumah sakit, Rea masih membutuhkan istirahat. Kita bicarakan lagi nanti, jangan sampai membuat Rea kembali stres. Ucapan Jenny ada benarnya, tak seharusnya mereka berdebat saat kondisi Andrea belum pulih seperti saat ini. Silahkan kalian berdua keluar dari ruangan ini. Mama Daisy angkat bicara, sudah cukup masalah yang terjadi di keluarganya. Ia tak mau lagi kondisi Andrea semakin memburuk akibat perdebatan dua pria dewasa itu. Tapi, Ma. Keluar, Arthur mengalah. Sebelum keluar, ia membungkuk dan mengecup kening sang istri. Aku keluar dulu, pamitnya, yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Andrea. Kamu juga keluar, Tom. Thomas tak menjawab, ia pun mengekori adik iparnya keluar dari ruang rawat VIP itu. Sayang, bagaimana hasil pemeriksaan dengan dokter kandungan? Tanya Mama Daisy mendekat ke arah sang menantu, sembari mengusap perut wanita itu. Kandunganku baik-baik saja, Ma. Syukurlah, Mama sangat khawatir melihat kamu yang tidak bangun-bangun. Padahal dokter mengatakan jika keadaanmu baik-baik saja. Mama Daisy terlihat sendu, raut kesedihan begitu terlihat di wajahnya. Andrea meraih tangan sang mertua, dan menggenggamnya lembut. Maafkan aku, Ma, aku janji. Kedepannya apapun yang terjadi, tidak akan menyakiti diriku sendiri. Berjanjilah, sayang, jaga dirimu dan cucu Mama. Andrea menganggukkan kepalanya. Oh, iya, aku membawakan bubur ayam buatan ibu untukmu. Jenny menyela, memecah kesedihan yang tercipta. Mata Andrea berbinar, meski sudah mendapatkan makanan dari rumah sakit, namun rasanya tidak sesuai dengan selera wanita itu. Apa aku boleh meminta Kak Jenny menyuapiku? Tentu. Sementara itu, di luar ruangan, dua pria yang sangat menyayangi Andrea kini duduk diam di atas kursi besi. Tak ada satupun dari mereka yang memulai pembicaraan. Aura permusuhan menguar di antara dua pria yang sebelumnya begitu dekat bagaikan saudara. Hingga hampir 10 menit berlalu. Arthur berdeham pelan. Sepertinya, ia harus menurunkan ego. Hanya dengan mengalah, mungkin Thomas akan memaafkan, dan tak akan memisahkannya dengan sang istri. Aku minta maaf. Ucapnya memulai pembicaraan. Thomas memicingkan mata. Untuk apa meminta maaf padaku? Aku sudah meminta maaf pada Andrea. Aku merasa juga harus meminta maaf padamu. Apa kamu takut aku memisahkanmu dan Rea? Mendengar pertanyaan Thomas, Arthur mengusap wajahnya dengan kasar. Pria itu seakan bisa menebak isi hatinya. Ya, jujur aku sangat takut. Aku tidak mau berpisah dengan Rea. Thomas mencebikkan bibir. Lalu yang kemarin itu apa namanya? Buktinya kamu bisa meninggalkan adikku selama 2 hari?
Kenapa sekarang jadi takut berpisah? Sudah aku katakan, aku saat itu emosi, takut nanti melampiaskan pada Andrea. Karena itu, aku memilih pergi dari rumah. Jelas Arthur frustrasi, entah dengan cara apa dia harus menjelaskan pada Thomas dan yang lainnya. Jika ia pergi hanya untuk menenangkan diri, menghindari agar tidak emosi di depan Andrea. Aku mohon, kita hentikan perdebatan ini sampai di sini. Rhea pun tidak ingin berpisah dariku. Semalam, dia bahkan menangis takut jika aku meninggalkannya lagi. Thomas menatap lekat adik iparnya itu. Sangat jelas terlihat raut penyesalan pada wajah tampan pria itu. Berjanjilah satu hal, apapun yang terjadi di antara kita dan keluarga Kusuma, tolong jangan libatkan Rhea. Dia tidak tahu apapun tentang Brian. Sudah cukup adikku menderita karena mereka. Arthur menganggukkan kepalanya. Aku berjanji, sekali lagi, maafkan aku karena telah mengecewakanmu. Ya. Hening, pembicaraan terputus sampai di situ. Sebelum akhirnya Thomas teringat sesuatu. Sebenarnya, aku sudah curiga jika Brian ada hubungannya dengan malam naas yang menimpa Nona. Ucapnya kemudian, maksudmu? Tanya Arthur penasaran. Beberapa waktu yang lalu, aku melihat kemiripan pada wajah pria itu dan Audrey kecil. Aku penasaran, dan meminta seorang teman untuk mencari tahu tentang kejadian malam itu. Tetapi hasilnya nihil, tidak ada petunjuk apapun. Membuat aku semakin curiga, jika pelakunya memang orang berpengaruh. Arthur menatap tak percaya ke arah kakak iparnya itu. Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Thomas mendesahkan nafas lelah. Tidak ada bukti, dan lagi, setelah itu aku harus tiba-tiba menikah. Dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Arthur mengepalkan tangannya. Kabar Andrea masuk rumah sakit sampai ke telinga Oma Delia. Wanita parubaya itu pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan cucu perempuannya itu. Suara langkah kaki terdengar mendekat, mengalih perhatian Arthur dan Thomas yang masih duduk di luar ruang rawat. Kedua pria itu dengan kompak berdiri tanpa dikomando, memasang badan di depan pintu kamar yang ditempati Andrea. Arthur, di mana Rhea? Bagaimana keadaannya? Tanya Oma Delia tanpa basa-basi. Wanita tua itu datang bersama sopir pribadinya. Ia ingin mengajak Brian untuk datang, tetapi cucu laki-lakinya itu tak dapat dihubungi. Rhea baik-baik saja. Jawab Arthur datar. Di mana dia? Oma ingin melihatnya. Arthur melempar tatap kepada kakak iparnya. Thomas mengangguk pelan. Dengan terpaksa pria itu mengizinkan Oma Delia masuk. Sementara di dalam kamar rawatnya, Andrea sedang disuapi bubur ayam buatan Bibi Rosi oleh Jenny. Seketika wanita itu menolak sendok yang disodorkan oleh kakak iparnya. Saat melihat siapa yang datang bersama Arthur dan Thomas. Sayang, bagaimana keadaanmu? Oma Delia mendekat, menangkup kedua lengan Andrea, menatap lekat tubuh sang cucu. Aku baik-baik, Oma. Andrea berusaha bersikap tenang, meski ia melihat raut ketidaksukaan di wajah suaminya. Andrea ingat akan janjinya untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Kusuma. Namun, tak semudah itu. Oma Delia juga tidak bersalah dalam hal ini.
Hanya Brian. Syukurlah, tadi Oma menghubungi rumah mertuamu. Dan kata asisten rumah, kamu masuk rumah sakit. Oma jadi khawatir terjadi sesuatu hal buruk padamu. Tampak kecemasan di wajah renta wanita tua itu. Ia teringat dengan mendiang putrinya, Agatha, yang dulu meninggalkan rumah saat seusia Andrea. Aku hanya kelelahan, Oma. Bohong Andrea agar sang Oma tidak semakin khawatir. Oh ya, Oma datang dengan siapa? Andrea menatap ke arah pintu. Ia takut jika tiba-tiba Brian muncul, dan keributan akan terjadi. Oma datang bersama sopir. Tadinya, Oma ingin mengajak Brian. Namun, kakakmu itu tidak ada kabarnya. Ponselnya tidak aktif. Sebelum Andrea menjawab, Arthur bersuara lebih dulu. Dia bukan kakaknya Rhea. Istriku tidak memiliki kakak pria bijak seperti dirinya. Art, Mama Daisy memperingati sang putra. Apa maksud ucapanmu, Art? Oma Delia tersentak mendengar ucapan cucu menantunya itu. Kenapa, Mama mau membela pria bajingan itu? Arthur mencebikkan bibirnya. Nyonya Kesuma harus tahu kelakuan cucu kesayangannya. Daisy, katakan padaku, apa maksud ucapan putramu itu? Nyonya, maafkan atas perkataan Arthur. Mama tidak perlu meminta maaf. Mereka yang harusnya minta maaf kepada kita. Suasana ruang rawat itu memanas. Thomas dan Jenny diam memperhatikan. Bagaimanapun juga, mereka tak berhak ikut campur. Jangan berbelit-belit, Arthur. Katakan apa maksud ucapanmu, Oma. Andrea meraih tangan sang nenek. Cucu kesayanganmu telah merenggut masa depan adikku. Tak hanya itu, karena perbuatannya, adikku pun kehilangan nyawanya. Apa harus aku pertegas lagi? Brian Kesuma telah memperkaos adikku. Membuatnya hamil dalam keadaan depresi, kemudian meninggal dunia. Dek, untaian kalimat yang keluar dari mulut Arthur bagaikan petir di siang bolong. Tidak, itu tidak mungkin. Oma Delia tidak begitu saja percaya. Rhea, katakan pada Oma, jika yang diucapkan oleh suamimu itu tidak benar. Wanita tua itu menggenggam tangan sang cucu dengan erat. Namun, gelengan kepala Andrea membuat genggaman itu terlepas. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tidak, itu tidak mungkin. Brian tidak mungkin melakukan hal hina seperti itu. Tubuh Oma Delia sedikit limbung. Dengan cepat Thomas menangkapnya, kemudian menuntun wanita lanjut usia itu duduk di atas sofa. Art, tak seharusnya kamu mengatakan itu sekarang. Ucap Mama Daisy. Wanita itu takut jika terjadi sesuatu dengan Oma Delia. Semisal wanita tua itu terkena serangan jantung. Lalu, Mama ingin aku mengatakan kapan, bukannya lebih baik aku katakan dulu. Sebelum nanti polisi datang menangkap cucu kesayangan Nyonya Kesuma. Bersambung.